semua tim akan ambil first pick gitu juga. Oke. Ada beberapa tim yang memang mungkin metode dari gameplaynya dia tuh berbeda. Bukan Angela, bukan Esmeralda dan Uranus. Apalagi sebenarnya yang paling gua harapkan dari tim yang dia datang dari open misalkan, yang kita nggak banyak data tentang dia. Dia punya hero-hero yang bahkan bisa membuat musuhnya tergocek, bisa bikin gamenya ini jadi lebih berwarna gitu loh. Itu yang gua harapin sebenarnya. Jujur ya, dengan patch sekarang plus ada perubahan emblem yang signifikan ya Lim, gue ngerasa banyak banget semakin fleksibel hero-hero yang bakal muncul. Let's say kita bisa bilang Esmeralda Uranus, bahkan Esmeraldanya bisa ditaruh di gold lane dan Uranusnya mungkin bisa ditaruh di gold lane. Jangan lupa tadi sempat kita bermain sebelum match ini mulai, kita main Pakito Gold. Ya Iya kan? Pakito Gold Lane itu kalau match-up-nya enak, dia akan unggul laning. Ya. Bukan hanya unggul, dengan Pakito yang di buff sekarang, menurut gue itu menjadi potensial pick yang paling baik, bahkan di XP lane. Wah, Karena dia punya damage, dia punya mobilitas. Dengan emblem baru dia pakai emblem Dazzle Fighter, dia pakai Festival of Blood di talent kedua, dia bisa nge-skip Bloodlust X dan full damage. ini udah ada yang Hilda in di band. Gue agak curiga bahwa akan ada jungler marksman, Yisansin atau bahkan Granger bisa muncul, atau ya mungkin assassin seperti Link bisa hadir di tangan anak-anak Pajajaran. Link, Lancelot juga bahkan menjadi opsi, atau Hayabusa kalau memang. Dan yang terakhir jangan lupakan Roger ini sebenarnya fleksibel dan beberapa kali juga sering digunakan. Kenapa? Karena Roger ini dengan satu item aja, Windtalker atau dia mau pakai War X langsung di awal, dia bisa carry. Dia bisa ngacak-ngacak semuanya. Ya, atau bahkan mungkin di awal dia langsung bikin enggak di awal juga sih. Ditambah dengan nanti kalau misalnya dia punya Kara Endless Battle atau Friendship is a magic string that sekarang binds us together. first pick jatuh ke tangan Angela yang dari tadi udah kita bahas, akhirnya hadir di Land of Dawn menjadi first pick bagi teman-teman dari Aura. Ya, rata-rata memang hampir banyak tim lah yang pakai, walaupun nggak semua ya. Dengan catatan tidak semua tim, apalagi ini global ban kawan-kawan. Jadi Angelanya ini harus benar-benar dipikirkan dulu nih mau digunakan untuk apa. Tapi musuh terberat Angela juga lagi terlepas gitu kan sekarang. Kayak Esmeralda bisa diambil ataupun kayak Uranus juga bisa diambil. Ini berpotensi banget nanti untuk ngelawan split pushnya Link dan Cloud. Wow, dua hero asuransi yang agak riskan di awal diamankan. Oke. Gue suka Pajajaran nih, dia pentingin hero power daripada apapun. Dan maka juga mendina ya, daripada ada combo Angela Link, mending Linknya diambil duluan. Karena kita tahu nih, combo Angela Link sangat-sangat mengerikan. Tapi jangan lupa, Angela Esmeralda ini juga bisa menjadi opsi. Kayaknya kalau semua fighter ditempel Angela, kayaknya nggak ada yang nggak kuat sih gitu. Kayak semua fighter ya. Itu benar-benar rusak dan Woskov ternyata. Oke, akan ada jaminan late game dari teman-teman Aura. Tapi dengan ada Fredrin, sebenarnya dia juga untuk mendinai adanya explainer kuat seperti Esmeralda ataupun itu Uranus masih bisa ditahan di area depannya, sehingga membuat dari Moskov yang nanti dari Aura bisa lebih leluasa. Dan jangan lupa pastinya ada peran Angela yang selalu hadir dengan hardguardnya, dan bahkan dia bisa ada di area top lane atau di area bottom lane dan tinggal masuk dengan hardguard ketika ada perang besar bakal terjadi. Masalahnya Fredrin pun fleksibel. Jujur untuk Fredrin di posisi jungle sekarang, kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya ya masih bisa. Ada beberapa tim yang masih gunain Fredrin di jungle ini. Untuk apa? Pertanyaannya misalkan kita tarik ke untuk apa ya? Selagi Parsia yang udah diambil juga sama Pajajaran, gue kembali jelasin ke Fredrin. Kenapa Fredrin masih bisa di posisi jungle? Karena menurut gue dia bisa mimpin rotasi. Dia punya crowd control yang dengan low cooldown, dalam kurung bisa di spam lah. Bisa di spam terus-terusan, jadi dia bisa mimpin rotasi. Entah dia ajak mid lane-nya, entah dia main ke gold lane-nya, atau ke XP lane-nya, itu bisa ngasih impact yang dia tinggal perlu damage tambahan dan dia bisa dapetin kill. Nah, itu alasan kenapa Fredrin masih mungkin ada di posisi jungle. Walaupun sebenarnya beberapa kali kita ngelihat bahwa Fredrin kalau di XP lane juga nggak kalah bagus. Karena dia bisa untuk menahan, walaupun memang agak sedikit lamban untuk melakukan rotasi, but it's okay. I see lots Kita bakal of lihat untuk prey. satu bandnya Roger ternyata yang tadi juga udah sempat kita bahas. Roger kali ini tidak boleh bermain, combo lagi dengan Angela udah mulai ditipiskan oleh teman-teman dari Pajajaran. Nah, mungkin mereka berpikir bahwa Fredrin ini akan berada di area XP. Ya, sebenarnya mereka bisa setting Fredrin mau dipaksa kemana. Kalau dia habisin jungle-nya, mungkin kemungkinan besar nih Fredrin ini bakal lebih besar ada di jungle. Ketika pool jungle-nya memang udah tipis. Tapi kalau memang dia pengen paksa Fredrin ini ada di XP, ya habisin hero XP-nya. Nah, itu bisa disetting mau kemana, mau bisa disetir lah, maksudnya diarahin. Nah, yang jadi masalah, kalau mereka memang terlalu fokus ke arah Fredrinnya di mana,
mereka akan melupakan satu. Belum ada mid laner nih sebenarnya yang diambil sama Aura. Iya, masih ada Valentina yang bisa diambil dari teman-teman Aura, atau bahkan fleksibel juga, Angelanya bisa taruh di mid. Ya, dia ngambil satu mungkin roamer damage seperti kayak Novaria Iya. atau Natalia bahkan. Natalia enak banget lawan 3 hero ini. Asli, langsung ngumpet di rumput, bisa menghentikan laju dari Parsia ataupun Link, udah bahkan Cloud-nya. Cuman Natalie roamer ya, menarik sih. Natalia di Blazing Duet dia buka smoke bomnya terus recall nggak kenapa-napa Pak. Iya asli, Diem aja nggak apa-apa. saya tidak merasakan apapun. Masuk damage-nya. Tapi Grok kali ini yang di-ban oleh teman-teman dari Aura. Sedangkan dari Pajajaran benar-benar menghapus setiap jungle bagi Aura. Satu pick akan diamankan oleh Pajajaran. Mereka masih membutuhkan roamer dan masih membutuhkan XP laner, dua sisi yang begitu tebal untuk menangkis damage yang bisa masuk ke arah 3 player, yang bisa dibilang 3 player ini nggak terlalu tebal atau bahkan bisa dibilang tipis dari HP-nya. Mungkin ke arah roamer dulu kali ya. Kecuali dia mau main heavy crowd control bisa ditaruh di akhir. Kayak Atlas gitu. Your team Ya, tapi is ternyata Ruby. Oke. Ruby yang udah di buff. Ya, kita akan melihat ada apa saja, tapi Lorin dan juga Choi hadir di Lane of Down karena memang kita udah ngeliat dari awal bahwa Franco dan Kajaya di-ban di awal oleh Aura dan membuka celah bagi Joy-nya hadir, dan ini juga masih cukup fleksibel. Apakah Joy-nya di XP lane atau Joy-nya di jungler, atau bahkan Fredrin-nya akan ada di jungle atau di XP lane? Ini jawabannya mungkin ya. Tergantung last pick dari Pajajaran. Match up di XP lane-nya tuh siapa? Nah, Aura punya power buat ngesetting itu. Aura bisa ngesetting kayak misalkan XP lane-nya katakanlah ternyata Ruby-nya di XP. Nah, Joy-nya mungkin bisa ditaruh di XP untuk menangin dari segi mobilitas. Ya. Atau dibalik kayak misalkan ada XP lane lagi yang ternyata mobilitasnya tinggi atau strong laning seperti Yuzong bahkan Fredrin bisa jadi match up-nya. Gua kepikiran ini sih, Lip. Biasanya second pick itu yang bakal mengecoh dengan flex pick. Tapi kali ini dengan Aura yang flex pick, dan sekarang Pajajaran juga mengubah citra dari Ruby yang biasa kita lihat jadi roamer, sekarang berada di arah XP untuk bersanding dengan adanya Joy atau enggak Fredrin. Tapi untuk sekarang Ruby memang beberapa ditaruhnya di XP bahkan. Ya. Di roamer justru gue jarang lihat di roamer. Oh, gue masih lihat tuh kemarin. Iya, ada beberapa tim, apalagi kalau kita bahas soal internasional, Malaysia tuh suka banget. Ya. Dari region Malaysia itu suka banget Ruby. Tapi yang untuk saat ini kita ngelihat Ruby yang ada di XP lane. Betul. Dari sustain-nya dengan life steal dari physical yang diganti sekarang menjadi spell fam. Ya. Ini bakal bikin Ruby-nya bakal lebih enak dengan Bloodlust. Dia udah gak bisa pakai Husklaw ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi untuk Ruby yang sekarang itemnya ke arah Bloodlust dan Endless Battle. Betul. Itu adalah dua item core utama mungkin. Jadi jangan lagi gunakan Husklaw karena udah nggak berpengaruh dengan Betul. emblem yang kalian setting. Tapi sekarang dengan 10 hero yang diamankan Angela, Moskov, Fredrin, Florin dan juga Joy, ini efek heal global ada di mana-mana bagi Aura. Tapi sedangkan untuk Pajajaran, mereka akan menghadapi tantangan di match pembuka MDL IDC stage yang ke-8. So, here we go. Oke, mungkin dari start buff-nya ini cukup sama ya, bisa dibilang sama-sama dari orange buff. Untuk pasaran nanti kemungkinan mereka bisa bertemu. Cuman kalau starter pertama, feeling gue kayaknya Link bisa mirror kalau memang mau. Harusnya ya, itu masih bisa dilakukan karena sangat possible kita tahu mobilitas dari Link itu sendiri juga. Sementara di top lane, Natex dan juga Iron Siki sementara masih santai, dan untuk masalah range sebenarnya Cloud-nya enak banget untuk bisa nge-zoning out Moskov yang kita tahu range-nya nggak terlalu besar. Mungkin di awal kalau di awal emang ketemu Moskov bisa unggul karena nanti dia menang di spell. Karena spell Inspire ini bisa mendominasi laning. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia nggak bisa nge-press Cloud-nya, nggak ada bantuan dari mungkin roamer ataupun dari mid lane-nya, Cloud-nya bisa farming, itu bakal bahaya banget. Dan ini benar-benar butuh banget dominance Necklace of Durance ataupun si Halberd dari teman-teman Pajajaran. Ya. Florin dan Angela ini nggak bisa dianggap remeh loh untuk healingnya mereka berdua. Wah, Demon Chase bahkan digunakan oleh Kizuto. Berarti dia emang bener-bener mau nge-spam karena nggak mau sampai mananya habis. Karena di top lane sana udah ada satu setup yang dilakukan oleh Natex untuk terus menggempur ke area Iron City. Dan memang dengan efek heal global yang dimiliki dari Alpha dan juga dari Kizuto, ini sih harusnya ya untuk teamfight mereka untuk jangka panjang masih cukup siap sih harusnya. Selama dari WDD-nya nggak bisa melakukan setup yang baik. Tapi gue suka konsep dari Aura loh. Kenapa? Dia pakai Fredrin dan Joy yang secara nggak langsung ini adalah dua tipe hero yang akan maju gitu loh. Ya. Nah, Angela taruh di mid biar dia bisa punya damage mungkin nantinya dan level yang cukup. Ya, fleeting time dan juga mungkin adanya satu Ice Queen bakal menjadi harapan. Tapi lihat bagaimana Zero Shuffle ternyata udah di-press oleh Bran.
Turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane off dan bakal coba untuk disatap oleh Bran dan juga Kizuto, sementara dari Hoho sudah memberikan informasinya. Dan di sini Dominant Ice akan menjadi item wajib bagi kedua tim. Sementara itu dari Turtle bakal coba untuk diamankan dengan adanya satu retribution dari Bran, tapi pada Ice kali ini fokus sementara dari Karre mulai bangkit Zero Sevel di korban pertama di tangan Kizuto dan Hoho menjadi korban keduanya. Menuju ke arah WDD belajar, tapi WDD sepertinya masih cukup sanggup dengan Bosimo mundur ke area belakang. Dan lihat bagaimana Pajajaran di press di area Turtle, 3 player tidak terselamatkan. Wah, ini kerugiannya banyak banget loh. Di sisi lain mungkin ada Cloud yang free farming di bagian top lane, gak ada ganking yang terjadi juga dari arah goldnya. Bukan hanya ganking dari gold, sebenarnya kayak fight yang tadi terlalu memaksakan. Ketika turtle-nya udah nggak bisa didapetin, mereka paksa untuk kontes. Yang gue nggak ngeliat poin dari Pajajaran ini bisa menangin kontesnya dengan XP lane-nya. Kita hitung dari XP lane aja. Jadi Joy versus dengan Ruby. Ruby-nya aja udah nggak bakal bisa pegang Joy karena Joy punya immune. Dari sisi jungle, Fredrin punya 3 sisi yang bisa dilakukan secara berturut-turut, knock up, taunt, dan knock up kembali. Namun kalau kita bahas dari sisi emblem, mungkin kita ke arah marksman nih karena cukup berbeda. Ya. Moskov dari Iron, dia pakai emblem marksman untuk dasarnya. Dia pakai attack speed dari Swift. Di talent keduanya dia pakai pull yourself together untuk mempercepat delay dari Inspire ataupun nanti mungkin ketika dia bikin Wind of Nature. Dan yang terakhir dia pakai Quantum Charge, ini sangat berfungsi. Sebenarnya sama dari Cloud-nya juga dia pakai Quantum Charge. Bedanya di talent kedua dan juga di emblem dasar. Cloud-nya lebih sustain. Ya, dan Cloud-nya memegang ke arah weapon mastery, setidaknya akan ada adaptif damage yang dihasilkan, plus ada movement speed yang dipegang oleh Cloud-nya sehingga dia bisa untuk lebih instan untuk kabur, dan dia juga pegang sprint dari Natex-nya. Ya. Jadi untuk masalah menyelamatkan diri mungkin dia akan menjadi produktif. Safety first akan dimainkan oleh teman-teman dari Pajajaran, terutama bagi Natex ya. Ya, mungkin dia akan ketika sudah full item nantinya memang Cloud ini akan berbahaya banget dengan mobilitas yang lebih tinggi dari marksman lawan ya. Tapi untuk cari full item ini agak susah juga sebenarnya. Ya, udah ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan, tapi sayangnya dari Widi karena apa-apa, tapi udah mulai ada efek tahan dari Iron City, tapi ternyata damage belum masuk ke dalam 3 player yang hadir, walaupun Feather Ice Strike dari Paang lucu sempat membuat dari teman-teman dari Aura ketar-ketir, tapi sementara itu Purple ternyata menjadi target operasi, masih bisa diamankan, tapi ternyata diamankan oleh Bran. Dan lihatlah bagaimana Zero Sevel tanpa adanya Purple Buff, sementara di arah top lane Iron City udah termasuk hard guard yang masuk dalam tubuhnya. Wididi dalam ancaman hampir saja bisa ditumbangkan, tapi kali ini Iron City belum memiliki damage yang optimal. Yang menarik adalah bagaimana Zero Sevel gak punya Purple Buff sekarang Lim, karena kita tahu Link tanpa Purple Buff bagian caster tanpa event. Waduh, iya nggak ada penghasilan tuh kalau kayak gitu, bahaya memang ya. Betul. Tapi ini mungkin yang gue lihat 1 menit ke depan mungkin dari Pajajaran bisa untuk mirror deh, fokus mirror. Mungkin untuk Ruby-nya ini dari Hoho-nya udah boleh ngikut perang dulu nih, kasih space buat Link-nya. Jujur Link-nya ini nggak dapetin early game yang bagus. Dia nggak dapetin early game yang memang dibutuhkan dari segi farming ataupun dari segi sisanya lah, dari XP-nya ketinggalan, dari gold-nya ketinggalan. Udah boleh nih kalau memang mau dikasih landing jauh dulu untuk main split push cari gold, dan Ruby-nya yang berkorban gitu loh. Ya. Dan sekarang Wididi belajar yang sudah mencari-cari informasi, sudah mulai kelihatan oleh Bran-nya, bouncy ball sempat dilakukan. Dan ternyata bakal ada setup yang mengerikan sebenarnya di area top lane. Iron City harus hati-hati. Zero Misery-nya udah dikeluarkan, dan Natex memilih untuk kabur, bermain lebih safety lagi. Sementara dari Bran udah mengeluarkan giginya, udah unjuk gigi, dan benar kata Link Kocul, sepertinya bakal join. Dia bakal meninggalkan laningnya, dia bakal coba untuk memberikan pressure lebih terhadap anak-anak Aura. Tapi sementara dengan adanya Zero Sevel di area top lane yang menggantikan posisi dari Hoho, harusnya lebih cepat dia untuk bisa membangun apa yang dia mau di area bottom lane. Karena early agak susah. Wih, ada Feather Ice Strike yang membuat dari Kizuto hilang sendirian. Itu menjadi poin yang bagus untuk Pajajaran karena mereka akhirnya memecahkan telur poin kill mereka di game yang pertama ini. Mungkin dari segi killnya memang nggak terlalu intens ya. Invasinya intens karena Aura dia tahu power lah. Untuk Fredrin yang memang bisa ngacak-ngacak di awal, dia tabrak kayak gini nih. Dia tabrak ke depan. Udah ada Terror Revenge yang keluar dan bersama dengan Terror Rage, tapi Hardguard masuk tapi di area belakang sana. Apo dalam ancaman karena Zero Sevel bakal coba untuk fokus di area lini ini paling belakang. Bran-nya still alive karena Hardguard yang begitu tinggi, Hardguard yang begitu kuat.
Sementara mereka bakal coba untuk fokus ambil ke arah Orange Buff. Benar-benar diharas habis-habisan dari Pajajaran. Orange Buff-nya berhasil didapatkan. Feather Astray kali ini menjadi ancaman. I'm Offender coba dilakukan. Aponya masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Terhadap belakang ke sana. Wididi ditumbangkan walaupun pertukaran sangat tidak adil. Karena lihat bagaimana Iron Sticky berhasil di take down di tangan Natex yang membuat anak-anak Aura mundur perlahan tapi pasti. Oke, mungkin dari tukar killnya memang nggak worth lah pastinya karena dia ngilangin satu sosok marksman. Tapi dapat objektif itu yang jangan dilupakan. Ya, dapat cara Orange Buff. Tapi kali ini pertukaran darah Turtle di sisi belakang sana. Lagi Fire Blitz dikeluarkan. Palu cuma jadi korban. Lihat bakal jadi korban keduanya. Gak ada yang bisa menghentikan laju Founder ditambah dengan adanya Hardguard. Sementara dengan adanya Rosovelt tanpa Sofian defense satu hit karena triple kill. Tapi ternyata gak dapat triple kill. It's okay. Yang penting linknya dihilangkan. Oke, ini kill yang mahal banget. Bayarannya adalah Turtle dan itu gak ada masalah sama sekali. Sementara dari item, kalau di compare ini jauh banget bahkan dari segi jungle-nya. Dengan anti-Quiras di first itemnya, Fredrin mampu menjadi frontliner yang kuat banget ditambah dengan adanya Heartguard dari Angela. Fleeting time membantu cooldown dari Angela. Angelanya ini Angela mid lane ya kawan-kawan. Makanya dia punya item yang memadai. Dan jangan lupakan Ice Queen on di arah Angela dari Kizuto. Ini menambahkan efek slow. Dipegangin Fredrin aja tuh udah susah gerak. Ice Queen One bikin dia benar-benar make sure oke, ini siapapun yang ditempel itu bisa di kill. Dan kalau kita compare dengan mid lanernya Parsia, bahkan lightning turn-nya belum jadi. Dia butuh waktu lebih lagi untuk bisa ngedeal damage yang maksimal. Ya, walaupun dari segi gold nggak terlalu besar ya lane-nya, masih perbedaannya tinggal 2000. Cuma sementara itu Founder sudah menemukan jejak dari J. Roosevelt dan akhirnya membuat J. Rooseveltnya mundur perlahan tapi pasti, dan itu benar-benar bahaya banget. Cuman memang dari segi item yang kita lihat juga dari Joy, Foundernya udah cukup menyakitkan. Genius One di sana, Holy Crystal juga dia pegang. Iya. Sehingga tadi kalau misalnya dia dengan Electrifying Beats dan juga dengan Rhythm of Joy itu udah cukup sih untuk memberikan pressure lebih terhadap J. Roosevelt. Bener-bener. Genius One, biasanya gue ngeliat Genius One sama Concentrate. Karena Concentrate yang baru juga sekarang efeknya udah ada magic power. Iya. Nah ini banyak yang belum dieksploitasi sama player-player kita. Di item ketiga ternyata dibikin juga. Concentrate ini enak banget buat Joy. Ya, akan ada tambahan HP juga dan juga ada lifesteal yang dimiliki. Cuman sekarang satu outer turret berhasil dirontokkan. Cuman yang berbahaya adalah bagaimana sosok J. Roosevelt yang ternyata lagi dan lagi selalu dipres habis-habisan oleh sosok Founder yang belum tumbang sampai detik ini. Sementara dengan Lord yang udah muncul di Land of Down, anak-anak dari Aura bakal coba untuk mempressure area tersebut, akan mencoba untuk mengambil. Tapi lihat bagaimana di arah bottom lane, sepertinya di map kecil kita ada kerusuhan yang terjadi dan ada satu warga termasuk Alveda Maestro. Dan lihat tebas Flame coba untuk dilakukan, sementara itu dari Roosevelt yang mencoba untuk melepaskan diri. Sementara di arah belakang Natex yang hilang. Wididi belajar, mencoba untuk belajar mengerti apa arti hadirnya kehidupan, dan dia berhasil selamat. Tapi pertukaran adalah Lord yang ditukarkan. Ya, di sisi lain Aura pakai space itu buat dapetin Lord dan tidak ada retribution power dari Pajajaran. Udah pasti Lordnya bisa disecure dengan chance yang lebih tinggi ke arah Aura. Dan itu yang terjadi, Lordnya bisa didapatkan. Sementara untuk defense-nya Ho-Ho kali ini flicker ke arah depan, ditarik lagi kali ini. Fatal Strike di commit dan satu kill yang cukup mahal, namun di bagian belakang Bradite siap untuk memotong. Bisa dapetin satu kill lagi, Ho-Ho tumbang. Masih ada di bagian depan, Heartguard bisa menyelamatkan Arina pakai Wididi. Coba untuk melarikan diri dan gak bisa, Wididi harus hilang. Wow, sempat ingin melakukan terrorist tapi di cancel terus menerus dan akhirnya dia tidak bisa berbuat banyak. Dan membuat inner turret yang rontok. Lordnya masih dengan gagah perkasa berjalan di arah bottom lane. Sementara dari Pajajaran mereka benar-benar harus berputar otak untuk bagaimana caranya membalikan keadaan yang cukup terpuruk bagi mereka. Dan ini bagaimana ya dari Pajajaran, mereka beberapa kali kalau kita lihat nggak terlalu banyak bisa membangun momentum yang diciptakan. Wididi yang kita harapkan nggak terlalu berimpact. Begitu juga dengan Ho-Ho, I'm Offended memang tadi sekali bisa dapat, tapi damage dealernya belum maksimal dari anak-anak Pajajaran. Karena efek ketinggalan gold mungkin ya. Tapi paling enggak nih, ini bisa diambil kesimpulan bahwa Pajajaran masih mampu ngedefense. Karena perbedaan gold yang tadi terjadi, gue rasa satu base turret bisa diambil. Ternyata enggak. Dengan Lord yang pertama memang yang biasanya digunakan buat ngambil semua inner turret. Dengan perbedaan goldnya banyak, gue pikir bisa dapetin base, enggak. Pajajaran bisa defense.
Dan sekarang tergantung dari gameplay ataupun strategi yang disiapkan oleh Pajajaran. Apa yang pengen mereka coba? 4-1 yang terlihat nggak worth, itu mereka harus coba lagi. 3-2 maybe, atau mereka paksa 5-man ganking. Dan untuk buff kayaknya gue lupa serius deh. Terakhir kapan ya ini Link punya buff ini kapan? Gue lupa loh. Jadi ibaratnya kapan ya kita punya job ya terakhir ya. Kalau diingat-ingat itu dia. buat Linknya. Tapi lihat bagaimana perannya. Lagi dan lagi mencuri ke arah orange buff. Dan sempat untuk recall taunting. Yang membuat dari anak Pajajaran seperti ya. Oke, mereka punya high ground defense. Mereka punya Pang lucu. Mereka punya Feather Eye Strike. Mereka bakal punya Blazing Duet juga untuk bisa menghalau setiap adanya cobaan yang diberikan oleh teman-teman Aura. Cuman menuju ke arah 35 detik lagi. Dari Lord akan muncul. Lihat perannya, udah mulai dicicil-cicil. Selalu menjadi garda terdepan. Natex dengan hal tersebut bisa mendapatkan beberapa opsi. Tapi pada Natex keluarkan. Di arah belakang sana lihat foundernya melakukan cutting. Membuat dari Wings by Wings harus dikeluarkan. Tapi lihat, Pohonya tidak selamat. Berani udah kemasukan Angela dengan adanya Hardcore dan WDD. Tidak belajar dari kesalahan. Dan akhirnya itu bahkan Seven Soviet defensive dari Natex yang menjadi korban. 3 player Pajajaran ditemukan. Tidak bernafas. Itu yang harus hilang. Di momen yang ada Lord, ini gak bagus banget. Timingnya gak tepat. Sementara di sisi lain ya, mungkin nilai positifnya Linknya bisa dapetin purple buff. Nah ini pertanyaannya, dengan purple buff Link apa yang bisa dilakukan sama Link di posisi sekarang? Dia coba untuk ngambil apapun yang bisa diambil di objektif sisi lain. Tapi Lordnya benar-benar gak bisa dikontes sama sekali. Oke, kita coba hitung dari defense high ground, defensif yang dimiliki oleh teman-teman Pajajaran. Mereka punya Parsha, mereka bisa main 4-1 juga, Link kontrol dari landing jauhnya. Sementara untuk Lordnya yang nge-push itu akan dihadang sama Cloud dan juga Parsha. So dari instant replay, Presence by KFC kita akan ngeliat juga nih. Sebenarnya bukan target yang tepat menurut gua. Dari brand DT ini nggak boleh lagi kali di commit gitu loh. Walaupun ya gua tahu Natex dia punya Demon Hunter Sword yang dimana Demon Hunter Sword sendiri juga bisa bocorin tank gitu. Tergantung darah dari lawannya. Tapi itu semua nggak cukup. Kasusnya brand DT ini dia pakai Brave Smith juga. Dia ada sustain tambahan dari efek talent yang ketiga Brave Smith. Serta dia bukan posisi factor yang goldnya dikit gitu loh. Dia posisi jungle yang free. Otomatis gold dari brand DT-nya juga banyak banget. So ini teman-teman dari Pajajaran udah harus tahu targeting ke mana ataupun priority targetnya ke arah mana. Ya. Sekarang Lord yang sudah enhance. Itu di lane of down. Bakal coba untuk menghancurkan base turret. Perannya selalu berada di garda terdepan. WDD belajar masih belum bisa mendapatkan L momentumnya. Bahkan lihat Natex yang menjadi korban di arah belakang sana. Ho, mencoba untuk melamatkan diri. Bisa dia mundur, masih bisa untuk dia menambahkan SP, tapi base turretnya terbuka lebar. Ada Feather Eye Strike sebagai defense, tapi langsung diselesaikan. Tidak tangan spike oleh Powder. Satu persatu member Rila dan Pajajaran ter-wipe out. Membuat dari Aura mengamankan game pembukaan kita di MDL season yang ke-8. Wow, Aura berhasil membakar game pertama kita dengan sangat-sangat manis. Permainan agresif dari Angela yang